Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Aryo Wirawan. Baiklah, yang belum menekan tombol subscribe, tolong subscribe sekarang juga ya, dan like. Udah, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berbentuk PowerPoint yang berjudul Geopolitik Indonesia. Baiklah, yang pertama itu ialah pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geo yang berarti bumi, sedangkan politik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu polite atau poli, yang artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Sedangkan teia yang artinya adalah urusan. Dan pembahasan yang selanjutnya ialah teori geopolitik. Sebenarnya di pembahasan ini ada 7 teori geopolitik, akan tetapi saya hanya mengambil 3 di antaranya. Yaitu yang pertama ialah teori William Mitchell dan kawan-kawan. Jadi mereka ini, yang berempat ini, menemukan atau melahirkan teori dirgantara atau kekuatan di udara. Jadi mereka berpikiran bahwa di udara itu mempunyai daya tangkis untuk yang bisa diandalkan untuk melawan musuh. Lalu teori yang kedua ialah dari teori Sir Halford Mackinder. Teorinya menyatakan bahwa siapa yang bisa menguasai daerah jantung atau yang disebut dengan Eropa dan Asia, maka dia akan dapat menguasai pulau dunia. Dan siapa yang telah menguasai pulau dunia, maka dia akan bisa menguasai dunia. Teori selanjutnya atau teori yang ketiga ialah dari teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Yermahan. Mereka berdua ini menganut kekuatan maritim atau dari wawasan bahari, yaitu di lautan. Teorinya mengatakan barang siapa yang menguasai lautan, maka dia dapat menguasai perdagangan, dan barang siapa yang dapat menguasai perdagangan, maka dia akan mendapatkan kekayaan dunia. Dan barang siapa yang dapat menguasai kekayaan dunia, maka dia akan mendapat menguasai dunia tersebut. Baiklah, kita masuk ke unsur-unsur geopolitik. Geopolitik itu mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, dan unsur kebijaksanaan. 4 unsur inilah yang dimiliki oleh geopolitik dalam unsur pembangun. Kita masuk ke dalam
arti penting politik bagi bangsa Indonesia. Geopolitik memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian cita-cita ataupun tujuan. Dan bukan itu saja, geopolitik ini memberikan peluang kepada negara kita untuk bekerja sama dengan negara-negara lain yang teknologi dan transportasinya lebih maju dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Baiklah, kita masuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu 5 penerapan implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Yang pertama itu ialah pembuatan wilayah perbatasan agar tidak menjadi wilayah yang tertinggal, sehingga lebih mempertegas garis perbatasan wilayah NKRI dan pembangunan yang merata di setiap daerah. Dan yang kedua itu ialah mengembangkan sektor perekonomian untuk pembangunan daerah serta APBD. Dan yang ketiga, mewujudkan pemerataan pemberdayaan Indonesia yang masih tertinggal jauh dari pantauan pemerintah. Dan yang keempat ialah menyusun tata ruang sesuai dengan budaya dan letak geografis. Dan yang kelima, mengembangkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di suatu daerah. Selanjutnya, hubungan wawasan Nusantara dengan geopolitik. Hubungannya yaitu dari cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang bermacam-macam, dan mengutamakan persatuan wilayah serta menghormati perbedaan dalam setiap kehidupan nasional, dan mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu tujuan nasional. Selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai wawasan atau pandangan nasional bangsa Indonesia yang sesuai dengan filsafat hidup bangsa serta kondisi geografis dan sosial budaya. Latar belakang filosofi wawasan Nusantara ini memiliki 4 latar belakang. Yang pertama itu falsafah Pancasila wawasan Nusantara. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Dan yang ketiga itu ialah aspek sosial budaya wawasan Nusantara. Dan yang keempat itu ialah aspek kesejarahan bangsa Indonesia. Wawasan nasional sebagai geopolitik Indonesia merupakan sistem pembinaan nasional dan kehidupan negara dan bangsa untuk meraih tujuan nasional, dan bangsa Indonesia harus menyatakan atau mengutamakan cara pandang persatuan serta kesatuan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita masuk asas-asas wawasan Nusantara. Ini merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan dipelihara komponen atau unsur
pembentuk bangsa Indonesia, suku atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Terdiri dari yang pertama, kepentingan bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, koordinasi atau kerjasama, dan yang keenam, kesetiaan terhadap janji bersama. Selanjutnya, materi kita adalah kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Sekarang, kita berbicara mengenai fungsi wawasan Nusantara. Fungsinya yaitu pedoman, motivasi, serta dorongan dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat manapun. Kita masuk ke kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional di Indonesia, dan pencipta serta penyelenggaranya itu adalah bangsa Indonesia sendiri dalam upaya untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dan selanjutnya kita masuk tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan jiwa nasional yang tinggi dari segala sudut pandang bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Berikutnya kita masuk materi baru, yaitu unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur wawasan Nusantara ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ialah wadah, yang kedua isi, dan yang ketiga tata laku. Baiklah, berikutnya kita masuk ke pembahasan implementasi wawasan Nusantara. Sebelum kita memasuki ke pembahasan implementasi, di sini saya akan membagikan pengertian dari implementasi. Yang pertama itu ialah implementasi dalam kehidupan politik. Implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim negara yang sehat dan dinamis, dan mewujudkan pemerintahan yang kuat dan dipercaya. Dan yang kedua adalah implementasi dalam kehidupan ekonomi. Implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan ekonomi yang benar-benar menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Selanjutnya, implementasi yang ketiga ialah implementasi dalam kehidupan sosial budaya. Implementasi dalam kehidupan sosial budaya ini adalah sikap lahir dan batin yang mengakui, menerima, dan menghormati perbedaan sebagai kenyataan dan merupakan karunia dari Sang Pencipta. Pembahasan kita selanjutnya ialah tantangan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama itu ialah pemberdayaan masyarakat. Kondisi pembangunan nasional yang belum merata menimbulkan keterbelakangan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial di masyarakat. Dan yang kedua itu ialah globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, terutama di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia bahwa dunia menjadi transparan tanpa mengetahui batas negara. Yang ketiga ya, era baru kapitalisme. Era baru kapitalisme ini diterapkan oleh negara-negara dengan terus berusaha untuk mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi. Dan yang keempat adalah kesadaran warga negara.
pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia, Indonesia mempunyai kedudukan. Kesadaran bela negara dengan perjuangan non-fisik untuk melawan keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir ialah peran pemuda dalam meningkatkan penerapan wawasan Nusantara. Yang pertama itu ialah pemuda harus memiliki keteladanan, dan yang kedua, pemuda juga harus melakukan pendekatan formal. Yang ketiga, pemuda hendaknya memiliki komunikasi yang baik. Yang keempat, memiliki rasa integrasi, yaitu menjalin persatuan dan kesatuan yang baik. Dan yang kelima, pemuda juga hendaknya memiliki pendidikan non-formal. Sebagai kesimpulan dari PowerPoint saya, itu geopolitik merupakan unsur penting bagi keadaan suatu negara. Maka geopolitik menjadi alat kekuasaan dalam mencapai tujuan negara. Terdapat beberapa teori kekuasaan yang berhubungan dengan aspek geografi, tata hidup masyarakatnya. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Sebagai warga negara yang baik, kita bersama-sama menuju tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia dengan memanfaatkan sosial budaya, sejarah, sumber daya alam, dan lain sebagainya untuk mewujudkan hal tersebut.